Saudara, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini terkait dengan kasus corona yang menimpa anak-anak di wilayah tanah air Indonesia ini, kita telah terhubung dengan Siti Nadia Tarmizi selaku juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat sore Bu Nadia, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di Kompas TV. Bu Nadia, kasus corona di Indonesia yang saat ini meningkat bukan hanya menyasar pada orang dewasa tetapi juga pada anak-anak. Bagaimana Ibu Nadia menanggapi hal ini, Bu? Iya, otomatis kalau kita lihat kan peningkatan kasus yang terjadi saat ini juga berdampak ya terhadap anak-anak. Mengapa hal ini terjadi? Karena kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi ini adalah kebanyakan adalah klaster keluarga ya. Dan kalau kita lihat mengapa kemudian kalau di awal-awal atau di Desember Januari itu lebih banyak orang dewasa. Untuk anak-anak itu masih sangat jarang yang terinfeksi. Ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita tahu protokol kesehatan juga sudah semakin kendor. Artinya kita melihat di tempat-tempat pusat perbelanjaan, kemudian di restoran, itu anak-anak sudah mulai diajak orang tuanya ya untuk kemudian beraktivitas di luar rumah. Bahkan termasuk mengunjungi kerabat atau melakukan perjalanan untuk mudik, itu anak-anak bahkan anak bayi pun dibawa oleh orang tuanya. Ini sangat berbeda di awal-awal pandemi ya. Nah, sementara kita tahu anak-anak mungkin sulit untuk menjalankan protokol kesehatan, artinya bagaimana dia memakai masker dengan ketat, ini jadi salah satu kendala. Yang kedua adalah kita sendiri sebagai orang tua mungkin sudah kurang disiplin juga ya bagaimana memastikan upaya pencegahan pada saat kita kembali ke rumah ya. Artinya kita yang sudah beraktivitas di luar rumah, bertemu banyak orang, kita tahu bahwa kalau kita akan pulang ke rumah, kita pastikan kita harus betul-betul cuci tangan dulu, mengganti baju sebelum bermain dan bertemu dengan anak-anak. Nah, jadi hal-hal ini sih yang sebenarnya mungkin menjadi faktor mengapa kemudian anak-anak menjadi lebih banyak terpapar dan menjadi lebih rentan. Dan sisi lain bahwa adanya varian baru ini juga artinya menambah beban penularan ya yang terjadi di dalam rumah, sehingga juga kita tahu bahwa dengan varian atau virus alfa ini di mana kecepatan penularan itu sangat cepat, maka tentunya kalau ada orang dewasa yang berpotensi atau tertular itu akan gampang sekali menularkan kepada anak-anak. Nah, ini yang artinya menjadi mengapa kemudian kasus pada anak-anak itu menjadi lebih banyak pada saat ini. Kalau tadi peningkatan kasus COVID-19 ini terjadi di Indonesia dan dilakukan juga seiring dengan vaksinasi yang dilakukan kepada masyarakat yang semakin masif saat ini. Apakah ada rencana untuk upaya vaksinasi pada anak di bawah usia 18 tahun di tanah air, Bu Nadia? Iya, kalau terkait tentang vaksinasi pada anak ya, karena sudah pasti menjadi salah satu pertimbangan ya. Karena kita tahu hampir semua program imunisasi atau vaksinasi yang kita lakukan itu ditujukan untuk memberikan perlindungan pada anak ya. Jadi imunisasi rutin seperti BCG, DPT, hepatitis itu kan ditujukan kepada anak-anak. Jadi kalau nanti memang uji klinis tahap ketiga daripada vaksin untuk anak-anak ini sudah selesai, sudah ada rekomendasi lebih lanjut dari WHO tentang penggunaan vaksin pada usia di bawah 18 tahun atau pada range seperti apa ya, karena kan banyak negara ini berbeda-beda dalam memberikan vaksinasi untuk anak usia di bawah 18 tahun. Ada yang sampai 15 tahun, ada yang 12 tahun, dan tentunya kita tunggu hasil daripada selesainya uji klinis tahap 3 ini, rekomendasi lebih lanjut dari WHO, dan nanti kami yakin bahwa ITAGI bersama IDAI akan mengkaji lebih lanjut dan memberikan rekomendasi kepada Badan POM dan pemerintah. Nah, pada saat itu tentunya kita akan bersiap-siap ya kemudian untuk mencari vaksinnya, karena kita tahu sasaran awal kita adalah 181,5 juta. Dan kita berharap kita bisa kemudian menyediakan vaksin untuk anak-anak ini segera mungkin. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi, Jubir Vaksinasi Kementerian Kesehatan atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami di sore hari ini di Update Corona Kompas TV. Terima kasih, sehat selalu untuk Ibu Nadia. Sama-sama Mbak Jihan.